putaran Pak. Satu putaran Pak Bobo. Satu putaran Pak. Satu putaran Pak. Satu putaran. Satu putaran Pak Bobo. Satu putaran Pak Bobo. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Acara kampanye Prabowo ya hampir ya tenaga Prabowo terkuras begitu kan ya. Hampir ya tenaga seorang Prabowo di situ begitu kan, mulai kehabisan tenaga dan bahkan ya seolah-olah gimana begitu kan ya di situ begitu kan, melihat seorang Prabowo terlihat mau pingsan saat kampanye begitu. Saya melihat dari 2019 ya kekuatan seorang Prabowo di situ masih energik begitu kan ya. Tapi hari ini saya melihat kasihan banget ya seorang Prabowo di situ ya, tenaganya mungkin sudah kehabisan karena mungkin kecapean dan kemudian apalagi disuruh joget-joget di situ begitu kan. Jadi bagi kami adalah saran saja sebagai seorang Prabowo yang mending istirahat saja begitu kan ya. Terlebih dahulu istirahat, karena kalau masyarakat percaya terhadap Prabowo ya walaupun tidak joget gemoy-gemoy saja pasti akan dipilih kok begitu kan ya. Bukan berbagai isu-isu yang kemudian seorang Prabowo harus ini harus itu begitu kan. Jangan sampai ya ketika seorang Prabowo ya ketika nanti begitu kan ya, karena ini detik-detik akhir untuk pemilihan presiden begitu, maka tentu harus menjaga stamina begitu kan. Karena dari segi Anies Baswedan, dari Pak Ganjar yang sudah banyak yang keliling di situ begitu kan, mungkin ya ketahanan tubuh mereka agak down ya karena berbagai acara dan kecapean dan sebagainya. Apalagi di umur 72 tahun ini seorang Prabowo kan pernah sakit begitu kan ya, punya riwayat seperti itu begitu kan. Maka saya nggak tega sebenarnya melihat seorang Prabowo begitu kan. Mending ya menurut saya pribadi ya istirahat saja di situ begitu kan. Tapi pada intinya kalau masyarakat Indonesia sudah mempercayai seorang Prabowo jadi presiden, jadi kok begitu kan. Tapi pada kenyataannya hari ini kita lihat saja begitu kan ya. Ini sepertinya ya Pak Prabowo ini mau ngotot begitu kan ya, sana sini memastikan di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini menurut saya pribadi ya kesehatan Prabowo harus benar-benar dijaga ya. Sesama saudara-saudara kita harus saling mendoakan begitu kan. Tetapi pilihan itu kan berbeda. Saya memilih Anies Baswedan dan 2014-2019 saya milih seorang Prabowo begitu. Tentu punya catatan penting di situ begitu kan. Mengapa salah satu saya tidak memilih Prabowo ya mungkin dalam situasi dan kondisi seorang Prabowo hari ini mungkin ya masyarakat Indonesia kan sudah pernah melihat di situ begitu kan. Dan bahkan itu menjadi catatan penting begitu kan. Jadi percuma kalau seorang Prabowo nanti begitu kan ya misalnya sakit begitu kan ya, seorang cawapres yang kemudian tidak punya kapasitas untuk membangun bangsa dan menggantikan seorang Prabowo, saya kira gimana begitu kan. Dan itu pertanyaan penting bagi kita begitu. Jadi saya dari dulu bukan tidak suka Prabowo, tapi pada kenyataannya saya tidak suka ya pada Gibran karena ya berbagai cara di situ begitu kan untuk bisa menjadi wakil presiden. Dan itulah ya saya melihat dengan nuansa-nuansa yang kemudian seorang Prabowo di situ begitu sangat-sangat kasihan banget di situ begitu kan ya. Siapa yang tidak kasihan begitu? Katanya ya ini satu putaran 99% karena ya. Satu putaran Pak ya, kata komentar-komentar netizen di situ begitu kan. Tapi tampaknya dari raut wajah dari seorang Prabowo ini sudah tampaknya agak pucat di situ begitu kan ya. Ini tampaknya agak pucat apalagi nanti setelah ya misalnya menjadi presiden itu berkeliling seluruh dunia, berkeliling seluruh Indonesia membutuhkan tenaga fisik yang kuat di situ begitu kan ya. Kata netizen ya sudahlah Pak, ya istirahat aja begitu kan ya. Karena pada kenyataannya kasihlah kepada yang muda-muda untuk memimpin bangsa. Kira-kira seperti itu begitu kan. Jadi sangat disayangkan begitu apalagi ya seorang Prabowo punya riwayat sakit begitu kan. Jadi artinya selama ini ya mesti kita hati-hati di umur 72 tahun ini begitu kan. 72 tahun ini sangat angka yang kemudian harus menjaga stamina betul-betul menjaga stamina di situ begitu. Saya kira di berbagai daerah kampanye Prabowo ya kita lihat saja masyarakat bisa menilai begitu kan. Kalau waktunya ya sudah ditulis ya Prabowo menjadi presiden ya jadi begitu kan.
Ya tanpa harus joget-joget gemoy. Joget gemoy gitu begitu ya. Yang pernah saya lakukan begitu kan ya. Ketika joget-joget saya coba, ternyata capeknya luar biasa begitu kan. Maka disinilah peran penting seorang Prabowo, tidak harus ya joget-joget yang kemudian disuruh oleh pendukung-pendukung mereka begitu kan. Artinya selama ini saya kira bahwa seorang Prabowo begitu ambisiusnya sekali begitu kan ya untuk menjadi presiden ya, sampai kita lihat saja di situ sampai mengatakan begini, tidak apa-apa, yang penting saya memberikan kontribusi besar kepada negara, memberikan makan gratis ya di waktu-waktu ya yang kemudian akan detik-detik akhir katanya begitu kan ya, nggak apa-apa dicabut nyawanya mereka, mengatakan sampai mengatakan seperti itu begitu kan. Artinya apa ya, sah-sah aja sebenarnya berspekulasi apapun begitu kan, tapi jangan sampai begitu kan ya perkataan-perkataan itu ya sebagai doa mereka begitu, jangan sampai ya yang kemudian dijadikan sebagai bentuk bahwa saking ikhlasnya misalnya begitu kan, tidak boleh ya sampai mengatakan seperti itu begitu kan. Jadi saya rasa saya beberapa kali nonton ini agak kasihan banget seorang Prabowo begitu ya. Mending menurut saya istirahat saja ya, mending istirahat saja di situ begitu kan ya, sebagai bentuk bahwa seorang Prabowo toh pada hakikatnya sebagai pahlawan ya di situ begitu kan ya. Karena mungkin ya satu sisi kasihan banget sebenarnya, dan inilah ya masyarakat Indonesia bisa memahami hal itu begitu kan. Tapi menurut menurut catatan kami begitu kan ya, percuma ya walaupun ya presiden misalnya seorang Prabowo menang, tapi pada kenyataannya begitu ya dalam beberapa situasi politik Gibran yang akan menggantikan kalau Pak Prabowo sakit, maka tentu ini menjadi catatan penting ya, pemikiran Gibran itu harus sama dengan seorang Prabowo. Kasihan banget mereka. Ya, Prabowo ngaku sudah siap meninggal namun minta diberi kesempatan jadi presiden. Nah, ya itu hati-hati loh. Ini kan sebagai bentuk doa begitu kan. Calon Presiden Prabowo Subianto mengaku sudah siap meninggal dunia ya, dan bahkan hal itu dikatakan Prabowo Subianto saat berkampanye di Subang, Jawa Barat. Bahkan awalnya Prabowo Subianto mengatakan dirinya ya sudah siap mati untuk Indonesia sejak usia 18 tahun, di mana saat itu adalah awal karir kemiliteran dimulai. Pada usia saya 18 tahun, saya sudah tanda-tanda ya tangan sumpah saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Setelahnya Prabowo mengatakan kini ia siap kembali meninggal dunia, ia ingin merasakan jadi presiden terlebih dahulu. Bahkan diketahui Prabowo Subianto menggelar kampanye terbuka di Subang ya, Jawa Barat, sampai mengatakan seperti itu. Saya rasa ya inilah yang diucapkan seorang Prabowo begitu, mesti kan hati-hati di situ begitu kan. Kenapa saya mesti hati-hati? Karena dalam situasi dan kondisi seorang Prabowo itu begitu kan ya, di umur 20 tahun ini masih belum rentan di situ begitu, kebugaran mereka begitu kan ya. Kebugaran mereka masih nuansa-nuansa yang sangat rentan sekali begitu, sehingga apa yang terjadi kita lihat saja ya komentar-komentar netizen di situ begitu kan. Banyak sekali pro dan kontra kalau kita lihat netizen ini. Bahkan ya aku kasihan ya lihatnya itu ya, bapak udah tua harusnya fokus aja sama kehidupan siluman ya. Nikmati masa senja, jangan ngurusin hal-hal dunia apalagi negara. Itu udah pucat banget ya, pengen pingsan dari mukanya katanya begitu, dari raut wajahnya. Jujur kasihan sama kelihatan ya capek gitu sampai ya tatapannya kosong. Sudah yuk ya, udah yuk Pak, jangan maksain katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen loh begitu kan. Ya joget-joget seperti ini saya kira agak menjadi sensitif kepada Pak Prabowo di situ begitu. Ini bukan yang kemudian tidak capek dan sebagainya. Ini capek luar biasa begitu kan. Kasihan itu bukan kehabisan tenaga, kelihatannya ya tantrum tangan ya kanannya itu ya. Ini terlalu maksa joget-joget di perjalanan katanya. Ini komentar-komentar dari netizen. Jadi saya kira sampai hari ini saya melihat seorang Prabowo itu begitu kan ya. Ya, karena pada kenyataannya di Pilpres 2024 seharusnya banyak istirahat si seorang Prabowo. Mesti mendorong ya kader-kader Gerindra yang kemudian punya potensial. Banyak kader-kader Gerindra yang kemudian punya potensial di situ begitu kan. Tapi pada kenyataan nampaknya seorang Prabowo memaksakan diri begitu kan ya. Ya mudah-mudahan kita doakan ya bersama, semoga Pak Prabowo sehat selalu. Kita harus objektif begitu kan ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.